Shalom Sobat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu, premier di channel YouTube dan Instagram dari Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan, berbicara tentang kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang benar. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat-Mu, atas segala pertolongan-Mu, atas segala mukjizat yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau menjalani kehidupan kami adalah menjadi suatu kehidupan yang penuh dengan hal-hal baik. Kami mau hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan. Kami serahkan pembelajaran firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sudah 2 minggu kemarin kita belajar tema yang berbicara tentang compassion, belas kasihan Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu orang-orang benar dengan compassion, dengan belas kasihan. Karena penting ini untuk kita ketahui, karena pada dasarnya God is love. Allah itu kasih. Sehingga setiap kali dia melihat saya dan Bapak Ibu, dia melihat dengan belas kasihan. Bagaimana cerita Tuhan pada saat dia melihat begitu banyak orang yang mengikuti dia, pada saat itu hari sudah malam, dan dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan melihat mereka dengan belas kasihan. Sehingga pada saat Tuhan melihat mereka dengan belas kasihan, apa yang terjadi? Tuhan membuat mukjizat, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberkati dan membuat kenyang, bahkan bersisa 12 bakul bagi 5.000 orang yang ada pada saat itu. Tuhan digerakkan oleh belas kasihan. Hal ini juga terjadi pada saat Tuhan melihat ada seorang janda, satu-satunya anak yang dia miliki, seorang laki-laki meninggal, dan Tuhan bertemu dengan ibunya, dan Tuhan melihat janda tadi juga dengan belas kasihan. Pada saat Tuhan melihat anak tadi dengan belas kasihan, maka apa yang terjadi? Tuhan melakukan satu tindakan. Anak tadi dibangkitkan dan akhirnya anak tadi dapat berkata-kata dan hidup kembali. Di cerita lain juga, pada saat Tuhan melihat ada 2 orang buta. 2 orang buta berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, apa yang hendak kau inginkan untuk aku lakukan kepadamu? Tuhan, kami ingin melihat, sembuhkanlah kami. Maka Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan apa yang terjadi? Mata orang buta yang 2 tadi itu akhirnya dapat melihat. Dan setelah itu Alkitab berkata, dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini miliki satu pemahaman, satu pengertian, satu kepercayaan bahwa Tuhan Yesus senantiasa melihat kita orang-orang benar itu dengan belas kasihan, dengan compassion. Kita sudah tahu di 2 minggu lalu kita belajar compassion itu adalah a strong feeling, suatu perasaan yang kuat yang dimiliki Tuhan terhadap kita, yang dengan tujuan untuk menolong kita. Kita sudah belajar, bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat menonton, melihat sermon tentang compassion, tentang belas kasihan, dapat melihat di channel YouTube kita atau di Instagram kita. Nah, hari ini saya ingin kembali menekankan, kita tidak spesifik berbicara tentang compassion, tapi kita ingin mengembangkan apa yang telah kita pelajari dari 2 minggu yang sebelumnya. Kita buka sebentar Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 6 berkata demikian Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 6. Ini adalah suatu pasal yang sering sekali ya kita dengar sejak kita kecil bahkan. Mazmur 23 ayat 6 berkata demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, kita coba fokus sebentar di bagian pertama dari ayat ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Beberapa kata yang ingin kita garis bawahi. Yang pertama adalah kebajikan. Kata kebajikan yang dipakai di sini di dalam bahasa aslinya adalah tobe, yang artinya adalah baik, better, well, sehat, baik. Saya ulangi sekali lagi, di dalam bahasa aslinya kebajikan ini adalah tobe, yang artinya adalah baik,
better, lebih baik lagi, atau well, sehat. Dan kalau kita ngelihat kata belaka itu artinya Bapak Ibu adalah segala sesuatu, semua, setiap. Jadi kalau dikatakan di sini kebajikan dan kemurahan belaka, artinya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sifatnya sehat, itu yang akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Jadi dari satu ayat ini kita bisa tahu bahwa keinginan Tuhan, rencana Tuhan, kemauannya Tuhan, saya dan Bapak Ibu hanya diikuti oleh setiap hal yang baik, setiap hal yang sifatnya sehat, setiap hal yang sifatnya komplit, utuh. Amin. Dan kalau kita teruskan, di kata mengikuti yang dipakai di sini, artinya itu adalah Bapak Ibu mengejar atau memburu. Jadi, waktu saya berjalan, Bapak Ibu berjalan, kita duduk, kita berbicara dengan orang lain, kita dalam sebuah meeting, kita ada dalam suatu perjalanan ke kantor, kita ada dalam suatu persiapan, kita ada di dalam suatu tempat. Saya ingin memberitahu, ada kebajikan, ada hal baik yang mengejar dan memburu setiap orang-orang benar. Ini memberikan kita sebuah kepastian, sebuah garansi, sebuah jaminan agar saya tidak fokus melihat ke belakang. Karena pada saat saya melihat ke belakang, yang saya lihat ada kebaikan Tuhan. Yang saya lihat ada kesehatan dari Tuhan. Yang saya lihat ada keutuhan dari Tuhan yang senantiasa mengejar dan memburu saya. Ini bahasa Indonesia yang sederhana Bapak Ibu, yang tidak perlu kita artikan dalam arti yang canggih-canggih atau kompleks. Setiap kita bangun pagi, setiap kita mempersiapkan diri untuk berangkat beraktivitas kita tahu bahwa hari ini segala yang baik, segala yang indah, itu yang siap mengejar dan memburu saya. Itu membuat saya tidak perlu takut, kita tidak perlu takut terhadap hari-hari kita Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Karena kita tahu, saudara-saudaraku tahu, bahwa setiap dari orang yang menonton dan mendengar firman ini, kita sedang dikejar dan diburu oleh hal-hal baik dari Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka. Tadi sudah kita pelajari, belaka itu artinya hanya segala, semua, dan setiap. Dan kata kebajikan yang dipakai adalah tobe. Ini sama dengan nama anak saya yang ketiga. Pengembangan dari tobe ini adalah Toby gitu ya. Namanya T-O-B-E-Y, Toby. Jadi saya tahu, kita tahu Bapak Ibu. Ini akan menenangkan saya dan Bapak Ibu. Meskipun di depan kita ada angin sakal, di depan kita ada badai yang begitu hebat, di depan kita ada ribuan tentara, di belakang kita ada ribuan tentara yang mencoba menyerbu dan menyerang kita. Tetapi kita ingat juga, ada semua hal yang baik yang siap mengejar dan memburu kita. Amin. Sehingga apa Bapak Ibu? Mindsetnya adalah kita tidak berpikir bahwa kita ini adalah korban. Sering sekali yang saya lihat di dalam kehidupan orang percaya adalah cara berpikir orang percaya, orang yang telah ditebus, sering sekali cara berpikirnya masih cara berpikir sebagai korban. Aku kan begini karena kondisi. Saya kan tidak mendapatkan promosi di kantor ini karena bos saya tidak baik kepada saya. Saya kan terjadi semua hal ini dalam hidup saya karena tim saya, anak-anak buah saya nggak follow instruction saya, nggak follow instruksi saya. Saya kan begini karena suami saya nggak sayang sama saya. Saya kan mengalami kondisi ini karena saya ngeliat anak-anak saya nggak hormat sama saya. Tidak. Orang-orang benar, orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Saya ingin beritahu kabar baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku hanya dikejar
dan diburu oleh hal-hal yang baik. Terus bagaimana kalau seandainya ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, miliki tetap satu pemikiran. Kalaupun hari ini mungkin ada bagian tubuh kita yang mungkin sedang sakit, atau ada hal-hal yang sepertinya belum dipulihkan, atau ada hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan, ingat kebenaran bahwa hal-hal tadi itu adalah fakta. Tapi kita sudah pernah belajar di beberapa tahun sebelumnya, fakta dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Kalau hari ini faktanya tidak sesuai dengan kebenaran, saya dan Bapak Ibu harus tetap melihat dari perspektif kebenaran. Kalau hari ini ada mungkin tubuh kita bagian ada yang sedang sakit, itu faktanya. Tetapi kebenarannya adalah hanya kebajikan, hanya kemurahan yang akan mengikuti kita, orang-orang benar. Mungkin hari ini promosi itu belum terjadi. Mungkin hari ini toko kita belum terlalu besar. Kita sudah berdoa dan berusaha bertahun-tahun. Itu faktanya. Tapi kebenarannya adalah kebajikan dan kemurahan. Itu yang akan mengikuti kita. Pemahaman dan orientasi kita terhadap firman Tuhan, itu yang akan mengubah hal yang di depan. Saya ulangi sekali, pemahaman dan orientasi kita yang benar tentang firman Tuhan, itu yang akan mengubah situasi yang ada di depan. Kadang-kadang situasi, kondisi, kesehatan tidak mengalami perubahan Bapak Ibu. Hanya karena pemikiran kita bukan berpikir berdasarkan fakta. Tetapi kita sering sekali menjadi pribadi yang berpikir berdasarkan fakta. Katanya oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Tapi saya sudah pergi ke banyak dokter, saya tidak sembuh. Itu fakta. Tetapi kebenarannya adalah oleh bilur-bilur Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu telah disembuhkan. Tetapi kebenarannya adalah kebajikan, tobe, kebajikan dan kemurahan belaka. Segala yang baik, segala yang sehat, itu yang akan mengikuti saya dan Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita masuk ke ayat berikutnya, Amsal 13. Amsal 13 ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Amsal 13 ayat yang ke-21. Saya bacakan bagi kita semua. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Ini suatu hal. Tapi Mario, belum tentu saya disebut sebagai orang benar. Bapak Ibu, kita sudah belajar di perjanjian baru dikatakan, dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa agar kita orang yang berdosa dibenarkan. Hari ini dan untuk seterusnya, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah dan Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan saat ini Tuhan Yesus ada duduk sebelah kanan Tuhan, dan sepanjang hari, sepanjang tahun Tuhan Yesus duduk sebagai pembela kita, sebagai advokat kita. Hari ini saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, bukan karena melakukan perbuatan benar, tetapi karena kita iman percaya kita atas kebenaran yang sudah dianugerahkan Tuhan. Jadi hari ini miliki satu keyakinan penuh bahwa saya dan Bapak Ibu adalah orang benar. Sehingga ayat ini bermanfaat buat saya dan Bapak Ibu. Kita bukan orang yang kadang-kadang benar, orang-orang yang kadang-kadang tidak benar. Kadang-kadang saya benar, kadang-kadang saya tidak benar. Kadang-kadang saya benar, kadang-kadang saya tidak benar. Tidak. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan melihat saya dan Bapak Ibu sebagai orang benar. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ketaatan kita. Tetapi karena Yesus Kristus. Dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai iman. Sehingga kita disebut sebagai orang benar.
kita disebut sebagai anak-anaknya Allah. Sehingga ayat ini dikatakan di Amsal 13 ayat 21. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Tetapi dipakai kata tetapi. Kita sering belajar ini. Tetapi artinya ini adalah suatu kondisi, suatu keadaan, suatu statement yang bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Tetapi Ia membalas orang benar. Siapa orang benar di sini? Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Ia membalas teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone dengan kebahagiaan. Ada return. Ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Jadi segala sesuatu yang datang dari Tuhan, sifatnya itu adalah untuk kebahagiaan Bapak Ibu. Kita sudah belajar sangat sering. Jangan pernah berpikir bahwa kemalangan, malapetaka, kesulitan, trouble adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Atau sakit, penyakit bahkan, atau kemiskinan. Itu bukan datang dari Tuhan. Dia hanya membalas orang benar dengan kebahagiaan. Dia hanya membalas orang benar dengan kebahagiaan. Sehingga apa yang dikatakan di ayat 6 tadi, kebajikan dan kemurahan belaka. Hanya kebajikan, hanya kemurahan yang akan mengikuti saya dan Bapak Ibu. Di Amsal 13 ayat 21 ini dikatakan Bapak Ibu, bahwa kata yang dipakai tentang kebahagiaan di sini adalah sama dengan apa yang dikatakan di Mazmur 23 ayat 6, yaitu tobe atau good. Jadi Tuhan akan repay, bahkan dikatakan di sini di dalam bahasa saya coba bacakan yang bahasa King James Version ya, di dalam bahasa asli Inggrisnya, evil pursued sinners, but the righteous good shall be repaid. Saya bacakan sekali lagi. Evil pursued sinners, but the righteous good shall be repaid. Artinya Tuhan akan membalaskan kepada orang-orang benar, yaitu kita, sahabat-sahabatku, teman-teman Cornerstone, dengan hal-hal yang good, baik, komplit, utuh. Nanti kita akan belajar lagi di ayat berikutnya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu terus dapat mempercayai Dia. Hai teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone, aku hanya akan memberikan hal-hal kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti engkau. Sehingga waktu kita, pada saat kita melihat masa depan, kita melihat masa depan itu dengan penuh ketenangan. Kita melihat masa depan itu dengan penuh keyakinan. Kita melihat masa depan itu dengan penuh dengan hati yang teguh, bahwa bersama kita ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan yang akan terus mendorong kita, sehingga itu akan memampukan kita untuk terus berjalan menghadapi hal-hal yang ada di depan. Kalau Bapak Ibu terus diburu, terus dikejar oleh hal-hal kebajikan dan kemurahan belaka, kita akan semakin semangat lari ke depan. Karena kita tahu pasukan kita, pengikut kita di belakang adalah kebajikan dan kemurahannya Tuhan. Amin. Itu membuat kita memiliki satu confidence level yang tinggi. Itu yang membuat kita yakin untuk berlari ke depan. Dimanapun kita berada, saya tidak sedang berbicara kita melakukan hal-hal buruk ya Bapak Ibu. Tidak. Saya tidak berkata bahwa ketika Bapak Ibu ada di tempat yang tidak baik, enggak. Kita tetap berbicara dalam konteks Injil kasih karunia Tuhan yang mampu membawa metanoia, pertobatan. Sehingga orang-orang yang sadar betul bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti dia, maka apa yang terjadi? Dia akan terus bergerak ke arah visi dan misinya Tuhan. Dia akan terus berlari dan berjalan ke arah panggilannya Tuhan. Dan kebajikan dan kemurahan belaka Tuhan ini akan menjadi sebuah guidance, akan menjadi sebuah tuntunan, akan menjadi sebuah modal yang sangat kuat buat saya dan Bapak Ibu untuk mampu menjalani hari-hari kita. Amin. Amin. Dipakai kata tobe Bapak Ibu.
Jadi hari ini sebagai orang percaya kita jangan lagi bilang, aduh sial banget gue hari ini, aduh apes banget saya hari ini. Tadi pagi saya diserempet orang naik mobil, aduh siangnya kena marah sama bos saya, sorenya kena macet, aduh apes banget hari. Jangan lagi orang percaya berbicara seperti itu. Hari ini saya dan Bapak Ibu tidak apes. Hari ini saya dan Bapak Ibu senantiasa beruntung. Karena yang mengikuti kita adalah kebajikan dan kemurahan belaka. Hanya kebajikan dan kemurahan belaka. Amin. Saya tahu Tuhan, di meeting nanti pun ada kebajikan dan kemurahan daripada Engkau yang akan mengikuti saya. Saya tahu Tuhan, di acara di gereja nanti, di acara resepsi nanti, atau apapun event yang Bapak Ibu ikutin, ada kebajikan dan kemurahan Tuhan. Aku tahu Tuhan, untuk rencana-rencana ke depan ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengikutiku. Aku tahu Tuhan, ada tobe, ada kebajikan-Mu, ada goodness-Nya Tuhan yang akan mengikuti saya dan Bapak Ibu. Amin. Jadi mentalitas seperti itu yang membuat saya dan Bapak Ibu nanti mengalami suatu kondisi yang disebut di dalam Alkitab. Ada great calm, ada kondisi yang teduh, ada kondisi yang tenang. Sepelik apapun masalahnya, sepelik apapun situasinya, seberat apapun sepertinya kondisi di depan, setinggi apapun dan sebesar apapun gunung masalah yang ada di depan, Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Cornerstone tahu bahwa ada kebajikan dan kemurahan Tuhan di belakang yang terus mengejar dan memburu kita. Amin. Itu membuat saya dan Bapak Ibu menjadi secure, tenang, relax, tidak panik, tidak gerasa-gerusuk, tetap percaya. Amin. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu tahu bahwa hanya berkat, hanya kemurahan, hanya kebaikan yang terus mengikuti orang-orang benar. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, dan bukan tekanan. Aduh stres banget saya kerja di kantor ini, ketemu bos yang kayak gini. Aduh takut banget saya kalau udah setiap ada review seperti ini. Aduh khawatir saya tentang masa depan anak-anak saya, dunia semakin jahat seperti aduh. Jangan, bukan begitu berpikir orang percaya. Berpikir orang percaya, aku tahu Tuhan ada berkat, kebaikan, dan kemurahan, dan kebajikan daripada Engkau yang senantiasa mengikutiku, mengikuti pasanganku, mengikuti anak-anakku, mengikuti pekerjaanku, mengikuti profesiku, mengikuti bisnis toko usahaku. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih. Dan hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang boleh mengikuti rumah tangga kami. Amin, 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 amin. Amin. Kita lompat ke ayat berikutnya di Mazmur 33 Bapak Ibu. Mazmur 33 ayat yang ke-18 berkata demikian. Sesungguhnya, Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saya perlu membaca koma tadi, karena di dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu ketika kita menjelaskan, misalnya, Mario pergi ke Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, kota terbesar di Indonesia. Artinya, itu sedang mau menjelaskan kata-kata atau kata sebelumnya. Ya. Jadi kalau dibilang Mario pergi berlibur ke kota Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, kota terbesar di Indonesia. Artinya mau menjelaskan bahwa Jakarta itu adalah ibu kota Republik Indonesia. Jakarta itu adalah kota terbesar di Indonesia. Nah, kalimat ini jadi menarik. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi, siapa
orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Saya berharap ini pelajaran bahasa Indonesia, kita baca firman Tuhan dengan keilmuan dengan yang sederhana. Jadi, siapa orang yang takut akan Dia? Orang yang takut akan Dia adalah orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Dan Tuhan, mata Tuhan senantiasa tertuju kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang yang percaya bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikutinya. Amin, amin. Ini penting Bapak Ibu. Jadi saat saya dan Bapak Ibu membaca firman Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk kita mengerti. Bahkan untuk cara membaca ayat ini dan untuk mengerti dan pewahyuannya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, melalui sermon ini, kabar baik ya. Mata Tuhan tertuju senantiasa kepada saya dan Bapak Ibu. Kita sudah belajar bahkan di 2 sermon sebelumnya. Mata Tuhan tertuju kepada saya dan Bapak Ibu. Dan bahkan Dia melihat saya dan Bapak Ibu dengan compassion. Setiap kali saya dan Bapak Ibu dilihat oleh Tuhan, kita dilihat Tuhan dengan belas kasihan. Sehingga apa yang dikatakan kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Hari ini terus harapkan kasih setia Tuhan. Tuhan, aku tahu hari ini dapat kulewati hanya karena pertolongan tangan-Mu. Hari ini dapat kami lewati hanya karena kasih setia-Mu. Hari ini kami mau hidup berdasarkan kebajikan dan kemurahan daripada Engkau. Dan kami tahu Tuhan bahwa senantiasa Engkau melihat kami dan mata-Mu senantiasa tertuju kepada kami. Dan kami percaya Engkau senantiasa melihat kami dengan compassion. Sederhana Bapak Ibu. Sederhana. Jadi hari ini di mata Tuhan, orang-orang yang takut akan Dia adalah orang-orang yang terus berharap akan kasih setia-Nya. Setiap kali saya dan Bapak Ibu terus berharap akan kasih setia Tuhan, terus berharap akan kebajikannya, terus berharap akan kebaikannya, maka di mata Tuhan saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia tidak didefinisikan sebagai sesuatu yang Bapak Ibu taat. Taat itu adalah buah Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan berkali-kali, taat itu adalah buah dari kepercayaan yang benar. Bapak Ibu akan terus taat pada saat Bapak Ibu terus percaya hal yang benar, bukan dibalik. Sering sekali kita berusaha taat agar Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Tidak, karena kita percaya sudah ada belas kasihan Tuhan, sudah ada compassion dari Tuhan, sudah ada kebajikan dan kemurahan dari Tuhan. Itu yang membuat kita mau hidup taat. Itu yang membuat kita hidup akan semakin jauh dari dosa. Tidak mau tipu orang, tidak mau ambil bagian orang lain, tidak mau berencana jahat terhadap orang lain. Amin. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, kita teruskan ayat ini ke ayat yang ke-19. Di ayat yang 19, tetapi tadi kita sudah baca, tadi di ayat yang ke-18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Kita lanjutkan ke ayat 19, Mazmur 33 ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya ingin menggarisbawahi kata memelihara. Kata memelihara yang dipakai di sini juga artinya adalah menyembuhkan. Jadi kebajikan dan kemurahan Tuhan yang terus mengikuti saya dan Bapak Ibu, itu tujuannya juga untuk menyembuhkan saya dan Bapak Ibu. Amin. Kita dipelihara oleh mercy-Nya Tuhan. Kita dipelihara oleh kebaikan-Nya Tuhan. Kita dipelihara oleh compassion-Nya Tuhan. Kita dipelihara oleh tobe yang dari Tuhan. Kita dipelihara oleh goodness-Nya Tuhan. Sehingga dikatakan tadi bahwa kata yang dipakai tadi untuk
kebajikan atau tobe itu artinya baik, itu artinya juga well, sehat. Jadi kebajikan, kemurahan Tuhan, kesehatan dari Tuhan, kesehatan ilahi, itu yang terus mengejar dan memburu saya dan Bapak Ibu. Amin, amin. Amin. Saya berharap Injil Firman ini dapat menjadi suatu hal yang baik. Kita akan melanjutkannya nanti di sermon selanjutnya. Saya ingin menutup dengan hal yang sederhana Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu senantiasa percaya bahwa hanya kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti kita. Kebajikan kata yang dipakai tadi adalah tobe, yang artinya adalah hal-hal yang baik, yang artinya juga adalah well, artinya kesehatan. Dan tadi kita juga sudah belajar bahwa definisi orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa berharap akan belas kasihan Tuhan. Hari ini kita tidak lagi menjadi pribadi yang berharap mendasarkan hidup kita atas perbuatan kita, atas performance kita, atas ketaatan kita. Hari ini biarlah saya dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Cornerstone menjalani suatu kehidupan berdasarkan atas kebaikan Tuhan. Sehingga kita pada saat kita melihat ke depan, ke belakang, kita melihat ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang terus mengejar dan memburu kita. Sehingga kita memiliki satu keberanian, keyakinan, keteguhan untuk terus melihat ke depan. Meskipun gunung di depan, gunung masalah tadi besar, meskipun ada ratusan Goliat yang ada di depan, meskipun ada laut Teberau yang begitu hebat di depan, meskipun ada angin sakal, meskipun ada badai yang begitu hebatnya, meskipun ada ribuan mungkin tentara Mesir yang mencoba mengejar kita, satu hal yang saya dan Bapak Ibu perlu tahu, hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti orang-orang benar, sehingga kita memiliki suatu ketenangan hati, great calm. Kita memiliki suatu sikap hati yang teduh. Kita tidak terombang-ambingkan karena kita punya satu keyakinan, pada saat Yesus ada di perahu kita, maka perahu tadi menjadi tenang, aman, baik, dan akan senantiasa sampai kepada tujuan ilahi. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di sermon selanjutnya. Bapak Ibu masih berbicara tentang kebajikan dan kemurahan yang akan senantiasa mengikuti orang-orang benar. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang benar. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami diyakinkan lagi, diingatkan kembali bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kami. Dan kami percaya Tuhan, kami dipelihara oleh compassion ya Tuhan. Kami dipelihara oleh belas kasihan Tuhan. Kami disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan karena pada saat kami berharap kepada belas kasihan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan untuk segala hal baik yang sudah Engkau kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima segala hal yang baik dari Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus orang Nazaret, kami siap disembuhkan dan dipulihkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu Cornerstone Jakarta, ada ibadah on-site-nya setiap hari Jumat di Gedung Atria Ed Sudirman, lantai 5, jam 12 siang setiap hari Jumat. Jadi bagi Bapak Ibu yang berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya dapat datang untuk beribadah bersama-sama di lantai 5 Gedung Atria Ed Sudirman setiap hari Jumat. Saya berharap kita bisa berfellowship bersama untuk mendengar dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.